Masih bareng Mistik, Mimin manis dan cantik. Mari kita lanjut bahas alur cerita film Driver Jamuna Part 2. Masih dalam perjalanan, Teh Jamu ketemu sama teman papahnya dulu sesama driver yang kehabisan solar. Karena biasanya Teh Jamu suka punya stok solar. Teh Jamu pun mengambil stok solar miliknya di bagasi, tapi tangannya tiba-tiba kegores benda tajam. Ngelihat benda tajam yang terbungkus itu, si Teteh mulai gak tenang. Teh Jamu berniat minta bantuan ke teman papahnya. Tapi teman papanya yang lagi buru-buru langsung ninggalin Teh Jamu gitu aja pas udah minjem solar teh. Perjalanan pun berlanjut dengan perasaan yang gak karuan. Di rumah Manika mulai khawatir. Hari Krishna minta Manikam buat gak khawatir karena dia bakalan selalu ada di samping Manikam dan bakal selalu bantu Manikam. Tapi kenyataannya di belakang dia bekerja sama Menteri Kartikeyan. Ngelihat luka di tangan Teh Jamu, Nagu mulai curiga kalau sebenarnya Teh Jamu udah tahu siapa mereka sebenarnya. Rahim yang ngerasa itu terlalu beresiko berniat pergi dan gak mau ikutan dalam rencana itu, tapi dia keburu ketahuan sama Tapas. Tapas nyamperin Bhaskar dan Rahim dan nanya mereka lagi ngapain di sini. Rahim ngeles kalau mereka lagi main aja di sini dan gak ngapa-ngapain. Akhirnya Tapas nawarin kerjaan ke mereka buat ikut gabung dalam penjagaan sang mantan menteri. Mereka pun ikut bergabung karena Bhaskar mikir kalau ini bakal mempermudah rencana mereka. Di perjalanan Belsat malah nyabu. Bikin Nagu kesel karena dia ngira kalau Belsat ini gak bawa narkoba. Ternyata dia bawa di saku bajunya. Walaupun keadaan Belsat masih bisa terkendali. Sedangkan polisi masih terus melakukan pencarian para pembunuh bayaran yang udah ngebunuh anak jenderal itu. Apalagi si jenderal pengen ikutan dalam rencana penangkapannya. Tak lama Teh Jamu dapat telepon dari Pak Polisi yang ternyata udah mengetahui keadaannya dalam bahaya. Pak Polisi bilang kalau sekarang Teh Jamu lagi bawa penumpang seorang pembunuh bayaran, bikin si Teteh ketakutan. Pak Polisi menenangkan karena sekarang mobil si Teteh dalam pengawasan dan minta si Teteh buat ngikutin instruksinya saja. Tapi tiba-tiba mobil si Teteh nabrak sesuatu yang dengan gak sengaja dia mencet loudspeaker di HP-nya. Jadilah si para pembunuh bayaran itu bisa dengar omongan Pak Polisi yang minta si Teteh buat ngikutin rencananya. Nagu yang denger itu tentu langsung marah-marah dong. Tapi tiba-tiba Belsat nyekek Teh Jamu bikin mobil Teh Jamu sampai oleng dan balik arah. Mereka hampir aja tabrakan sama truk gede yang mungkin aja remnya blong sampai gak bisa berhenti gitu. Tapi Teh Jamu yang emang jago nyetir akhirnya bisa selamat juga. Setelah itu Nagu minta mereka merubah rute, sedangkan Belsat punya pendapat lain. Dia minta mereka tetap ngikutin rencana yang diatur Pak Polisi. Setelah itu Belsat bakal ngasih tahu lagi rencananya, katanya. Teh Jamu pun kembali menjalankan mobil. Setibanya di lokasi yang direncanakan Pak Polisi, Teh Jamu turun dan buka bagasi sesuai perintah. Tak lama polisi pun datang menghampiri. Awalnya mereka berakting sesuai rencana, tapi saat salah satu polisi ngecek ke samping mobil dan ngelihat kursi penumpang kosong, dia mulai curiga. Dia minta Pak Sabas untuk melihat itu juga. Pak Sabas yang tahu kalau rencana mereka gagal lagi langsung to the point nanya Teh Jamu kemana penumpang kriminal itu. Teh Jamu bohong dan bilang kalau dia cuma bawa satu penumpang, tapi pelan-pelan dia berbisik kalau mereka mengancam Teh Jamu. Pak Polisi yang ngeliat cara bicara Teh Jamu yang bisik-bisik jadi kesel dan bilang kalau dia bakal jadiin Teh Jamu tersangka karena melindungi pembunuh bayaran. Ternyata dari tadi Teh Jamu sambil diawasi sama Nagu and the Gang, makanya dia ngomong bisik-bisik. Tepat saat para polisi akan pergi, Belsat yang sembunyi di bagasi keluar sambil bawa senjata tajam. Teh Jamu yang ngeliat itu langsung ngasih kode ke Pak Polisi dan terjadi tawuran antar geng itu. Sampai ada yang putus gitu dong tangannya. Dan tim polisi pun kalah oleh Belsat. Setelah itu Belsat maksa Teh Jamu buat jalanin lagi mobilnya. Sedangkan Nagu dan Madi berhasil kabur setelah mereka ngebegal seorang pengendara motor. Setelah berhasil kabur, Nagu kembali menghubungi Bhaskar yang waktu itu lagi ngumpul sama gengnya Tapas. Bhaskar minta Nagu buat ngabisin Jamuna dan si calon musisi aja karena mereka berdua adalah saksi dan nanti itu bakalan jadi ancaman buat mereka. Namun di tengah rencana aksi pembunuhan pada Teh Jamu dan AA musisi, tiba-tiba saja Belsat berubah pikiran dan gak jadi ngebunuh mereka. Perjalanan pun berlanjut dengan Teh Jamu yang bawa mobil dengan kecepatan tinggi karena Belsat yang terus ngancem dia.
Tapi di antara ketakutannya, Teh Jamu keinget sama sang ayah tercinta yang ternyata dibunuh sama geng pembunuh bayaran itu juga. Dia ngasih tahu itu ke Nagu, tapi saat itu Nagu meremehkan ucapan Teh Jamu. Mobil masih melaju dengan cepat saat Teh Jamu melewati kantor polisi. Dia ngasih kode ke AA musisi buat buka kunci mobil dan ngode si A buat laporan ke Pak Polisi. Ternyata Teh Jamu dengan sengaja ngebelokin mobilnya supaya si A musisi bisa terpental keluar. Setelah mengetahui kebenaran tentang adanya rencana pembunuhan pada dirinya, Maragadawelu marah besar. Dia masih bingung kenapa setelah jabatannya berhasil direbut oleh Kartikeyan, dia masih berniat membunuh Maragadawelu. Maragadawelu meminta sang putra Manikam buat menelpon sebuah nomor yang ternyata tersambung ke Pak Pengacara alias bos para pembunuh bayaran itu. Tapi Pak Pengacara yang tahu siapa yang nelpon, dia langsung matiin teleponnya.